Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikrom, NPM 2051040107. Di sini saya akan ceramah tentang siswap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wala umuri dini wadin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama berusaha sekuat tenaga dan pikiran untuk selalu meningkatkan rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya, agar kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, serta hidup kita selalu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, kita tidak lupa mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita sekalian dengan hidayah Allah dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah, sehingga kita dapat berjalan di atas garis dan jalan yang lurus yang dapat mengantarkan kita kepada keselamatan dunia dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Selain itu, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian berupa kesehatan jasmani dan rohani. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sistem zakat atau sistem ziswap, zakat, infak, dan sedekah merupakan salah satu bukti terbesar keberhasilan syariat Islam dalam mencapai kecakupan kebutuhan umat manusia. Sistem ini hidup dalam keseharian kita. Ia dapat menyalurkan manfaat dari berbagai dimensi, mulai dari orang kaya kepada orang miskin, orang kuat untuk orang yang lemah, dan orang yang mampu untuk orang yang membutuhkan. Sistem ini merupakan salah satu prinsip dasar kehidupan bermasyarakat dalam Islam. Pada hakikatnya, manusia itu tidak bisa hidup sendiri, melainkan hidup bersama masyarakat lain. Kehidupan bertetangga dan berkeluarga menjadi contoh yang lazim. Hal tersebut membuktikan bahwa setiap manusia tidak akan pernah hidup tanpa bantuan orang lain. Dalam hadis riwayat At-Tabrani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah beriman kepadaku orang yang kenyang semalaman, sedangkan tetangga kelaparan di sampingnya, padahal ia mengetahuinya." Maksud di sini adalah tidak bisa disebut seseorang mukmin apabila ia meninggalkan orang dalam keadaan lapar, namun dia dalam keadaan kenyang. Maka berdasarkan hadis tersebut, kita akan tahu bahwa fitrah seseorang itu saling membutuhkan satu sama lain. Maka dari itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk bersedekah dan berinfak kepada orang yang membutuhkan. Karena hakikatnya, hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab kita kepada orang-orang yang sudah berkecukupan. Mulai dari yang terdekat, banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang menunjukkan kita untuk berinfak. Ibda bimma ta'ulu, mulailah dari siapa yang bergantung kepadamu. Maksudnya di sini adalah keutamaan infak ialah dimulai dengan menyalurkan kepada orang-orang terdekat kita dan orang-orang yang berada dalam tanggungan yang menerima harta warisan yang ditinggalkan mereka. Maka ia memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, baik dari anaknya, istrinya, bahkan orang tuanya sekalipun. Kita lihat di zaman Abu Bakar As-Siddiq, di mana pada zaman itu kehidupan mereka saling membayar zakat dan saling berinfak. Abu Bakar sangat tegas dalam urusan zakat, sampai-sampai beliau ingin membunuh orang yang tidak membayar zakat. Karena ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, mereka berubah menjadi enggan untuk membayar zakat. Bahkan di antara mereka ada yang berkata, "Kami hanya ingin menjalankan sholat, tetapi kami tidak ingin membayar zakat."
Hal ini juga terjadi di zaman sekarang, di mana orang-orang hanya melaksanakan sholat, tetapi enggan untuk membayar zakat. Padahal zakat ini sudah tertera dalam ayat Al-Quran setelah sholat, yaitu aqimus sholata wa atuz zakat, yang artinya dalam ayat tersebut betapa pentingnya membayar zakat. Zakat tertera dalam rukun Islam ketiga setelah sholat. Apabila rukun tersebut terlaksana dengan baik, pasti tidak ada orang fakir yang terlantar. Setelah khilafah beralih kepada Umar bin Khattab, beliau memerintahkan orang muslim saja, namun disalurkan juga untuk orang Nasrani dan kaum Yahudi yang membutuhkan. Bahkan agama ini menganjurkan kita untuk saling tolong-menolong sesama manusia tanpa mengenal perbedaan apapun. Islam bangkit dan luas karena mengajarkan sifat tolong-menolong. Maka dari itu, mari kita bersedekah dan menyalurkan sebagian harta kita untuk mereka yang membutuhkan. Sesungguhnya harta itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang menyinggung hati, mohon dimaafkan kepada Allah. Saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.